Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPS 2 kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas ekonomi yang bertema keseimbangan pasar dan struktur pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fariski. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Untuk permintaan, dalam kehidupan sehari-hari, definisi permintaan sering hanya diartikan sebagai jumlah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Tetapi dalam pengertian ekonomi, permintaan diartikan lebih jauh lagi, yaitu tidak sekedar keinginan dari konsumen, melainkan permintaan terhadap sejumlah barang akan berarti jika memang konsumen menuntut untuk dipenuhinya keinginan tersebut atau sampai pada taraf kebutuhan, yaitu keinginan yang menuntut untuk segera dipenuhi, berarti perlu didukung oleh daya beli. Dari uraian di atas, maka secara sederhana permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Secara lengkap, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Dan di sini ada hukum permintaan dan ada kutipan seperti ini. Apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang akan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Jadi itu seperti hukum permintaan. Dan di sini ada harga. Untuk harga merupakan faktor paling signifikan dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan permintaan. Jika suatu saat harga barang tersebut naik, maka permintaan atas barang tersebut akan cenderung berkurang. Sedangkan apabila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan barang tersebut akan cenderung naik. Itu untuk harga. Dan di sini ada harga barang substitusi dan barang komplementer. Permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga permintaan terhadap suatu barang. Barang-barang lainnya yang ada kaitannya seperti barang dapat saling menggantikan atau substitusi, dan barang yang saling melengkapi atau komplementer. Naik turunnya harga barang berpengganti atau substitusi dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang yang digantikannya. Misalnya, jika harga tiket kereta api naik, maka akan memengaruhi naiknya permintaan tiket bus. Demikian pula jika harga tiket kereta api turun, maka permintaan tiket bus akan ikut turun. Pendapat konsumen atau sebagai pembeli merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Bila pendapat konsumen meningkat, berarti daya beli juga meningkat. Bayangkan saja, seandainya kalian mempunyai banyak uang, tentu kalian ingin membeli barang itu tanpa mempedulikan tinggi rendahnya harga. Beda hal lainnya, jika kalian mempunyai uang pas-pasan, kalian akan berpikir dua kali untuk membelanjakan uang tersebut, dan kemungkinan kalian akan mencari harga barang yang lebih murah dan sesuai dengan kemampuan dana kalian miliki. Di sini juga ada jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk jelas menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Akan tetapi, proporsinya akan sangat tergantung pada pertambahan dalam kesempatan kerja. Apabila pertambahan penduduk diiringi oleh pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat berarti akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa. Dan di sini juga ada intensitas kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tidak begitu mendesak, maka permintaan akan cenderung menurun. Sebaliknya, jika kebutuhan mendesak, maka permintaan akan cenderung meningkat. Selera konsumen. Selera konsumen mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang atau jasa-jasanya. Contohnya, pada masa-masa tertentu, orang lebih suka terhadap barang konsumsi yang bersifat instan, sehingga permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah.
Akan tetapi, pada saat yang lain orang akan meninggalkan barang konsumsi yang bersifat instan tersebut karena mengandung bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan sehingga permintaan terhadap barang konsumsi tersebut akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fadila Jananda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ekspektasi harga di masa depan. Perubahan yang diramalkan akan terjadi di masa datang akan mempengaruhi permintaan. Jika ada konsumen yang meramalkan bahwa di masa depan akan terjadi penaikan harga barang, maka pada saat sekarang konsumen akan membeli barang yang akan mengalami kenaikan harga tersebut. Contohnya adalah BBM. Saat BBM naik, konsumen akan membeli BBM lebih banyak dibanding sebelumnya karena BBM tersebut akan mengalami kenaikan harga. Bahkan konsumen ada yang menimbun BBM karena takut mengalami kenaikan harga tersebut. Kedua, perubahan kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri. Faktor tersebut adalah pendapatan, selera, jumlah penduduk, promosi perusahaan, dan ramalan di masa datang. B. Penawaran. Transaksi di pasar tidak akan terwujud jika tidak adanya permintaan dari pihak pembeli saja. Permintaan dapat terwujud apabila ada barang-barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Dengan demikian, bila ada permintaan dan penawaran, terjadilah transaksi di pasar. Adapun yang dimaksud penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang-barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya menjelaskan sifat hubungan antara harga barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran mengatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Rahmawati dari kelas 10 IPS 2. C. Teknologi yang digunakan. Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan banyak barang yang ditawarkan. Semakin canggih alat-alat yang digunakan dalam kegiatan produksi, semakin mempercepat proses produksinya sehingga produk yang dihasilkan semakin banyak juga. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi mutu barang, dan dapat menciptakan barang-barang baru. Dengan demikian, kemajuan teknologi cenderung menimbulkan kenaikan penawaran dan keuntungan pun bertambah tinggi. D. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. C. Harga barang lain. Jumlah suatu barang yang ditawarkan dapat bertambah karena menurunnya harga barang yang lain. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang, yaitu sepatu dan tas kulit. Kalau harga tas kulit cenderung turun, maka perusahaan akan mengurangi produksi barang yang harganya turun dan menambah produksi barang yang harganya relatif. Pengertian harga keseimbangan. Pada dasarnya, proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bila ditunjukkan dalam bentuk kurva, maka harga keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan dengan kurva penawaran. Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi, bila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dan jumlah permintaan, maka harga akan turun. 2. Perubahan harga keseimbangan. Harga keseimbangan dapat mengalami pergeseran atau perubahan yang disebabkan oleh pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Golongan pembeli dan penjual. Adapun pembeli terbagi atas 3 golongan sebagai berikut.
1. Pembeli marginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. 2. Pembeli harga supermarginal adalah pembeli yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. 3. Pembeli submarginal atau pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembelian itu. Sementara itu, golongan penjual atau produsen terdiri atas 3 golongan berikut ini. Penjual marginal adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok sama dengan harga pasar. Penjual supermarginal adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok di bawah harga pasar. Penjual submarginal adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok di atas pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syandra Kaprastia dari kelas 10 IPS 2. Elastis permintaan dan penawaran dalam kegiatan ekonomi dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara menunjukkan bahwa kegiatan permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang yang berlaku. Dan demikian perubahan harga akan mengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran seberapa pengen perubahan harga di jumlah barang dihitung mengenai rumus wawasan ekonomi. Harga adalah nilai barang yang dengan uang atau alat tukar yang senilai harus dibayarkan untuk barang dan jenis pada waktu di pasar tertentu. 1. Definisi elastisitas terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas terbagi dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Elastisitas harga, yaitu prestansi perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan barang tersebut. B. Elastis silang adalah presentasi perubahan barang X yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang lain. 2. Elastis permintaan. Elastis permintaan adalah pengaruh perubahan terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan barang, sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam referensi elastis. 3. Elastis penawaran. Elastis penawaran adalah pengaruh perubahan harga besar kecilnya jumlah yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang atau adapun yang maksud konvensi elastis penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan dan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Peran pasar dalam perekonomian. Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembelian dan penjual dalam ilmu ekonomi. Pasar lebih diberatkan pada kegiatan jual beli. Pasar dapat berbentuk di mana saja, kapan saja. Cara terbentuk pasar: 1. Adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau jasa diperjualkan beli, terjadinya kesepakatan antara penjual dan beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nisa Rahma dari kelas 10 PS 2. Peran pasar dalam perekonomian. Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang penting bagi konsumen. Adanya pasar akan mempermudah dalam memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi, yaitu: A. Pasar sebagai sarana distribusi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. B. Pasar sebagai pembentuk harga. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Interaksi antar pembeli dan penjual di pasar akan mendorong terbentuknya harga, dan demikian pasar berfungsi sebagai bentuk harga. C. Pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang dan jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya konsumen. Macam-macam pasar. 1. Pasar menurut pelayan dan kelengkapannya.
Pasar tradisional. Dalam pasar tradisional, pembeli dilayani langsung oleh penjual sehingga kemungkinan masih terjadi tawar-menawar harga. B. Pasar modern. Dalam pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramu niaga. 2. Pasar menurut fisik. Pasar konkret atau real adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. B. Pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. 3. Pasar menurut waktu terjadinya. A. Pasar harian, pasar yang penyelenggaraannya setiap hari. B. Pasar mingguan, pasar yang penyelenggaraannya setiap minggu sekali. C. Pasar bulanan, pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali. D. Pasar tahunan, pasar yang penyelenggaraan setahun. 4. Pasar menurut luas wilayah kegiatannya. A. Pasar lokal, pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. B. Pasar nasional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. C. Pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu. D. Pasar internasional atau pasar dunia, pasar yang daerahnya pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia. 5. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan. A. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang diperjualbelikan barang secara langsung dapat dikonsumsi. Misalnya pasar sembako, pasar buah. B. Pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang diperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi. Misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, atau bursa tenaga kerja. 6. Pasar menurut bentuk atau organisasi pasar. A. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga barang harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-cirinya: 1. Pengetahuan penjual dan pembeli sempurna. 2. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. 3. Penjual dan pembeli banyak. 4. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ciri-ciri: 1. Pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. 2. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. 3. Jumlah penjual sedikit. 4. Barang yang diperjualbelikan heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi: 1. Pasar monopoli adalah pasar yang sepenuhnya dikuasai satu penjual. Contohnya PLN menguasai listrik di Indonesia. Ciri-cirinya: A. Terdapat satu penjual dan banyak pembeli. B. Harga ditentukan oleh penjual. C. Tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan. D. Ada rintangan bagi penjual yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Gunawan. Penyebab timbulnya pasar monopoli: 1. Ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. 2. Penggabungan dari berbagai perusahaan. 3. Adanya hak paten atas hasil karya. Hambatan yang terjadi pada pasar monopoli: 1. Penetapan harga serendah mungkin. 2. Adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif. 3. Pengawasan yang ketat terhadap agen dan distributor. 4. Adanya skala ekonomis yang sangat besar. 5. Memiliki sumber daya yang unik. Ciri-ciri: A. Terdapat 2 penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual. Pasar oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Contoh: Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki menguasai sepeda motor. Ciri-ciri: terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Terdapat hambatan bagi penjual baru. Adanya saling ketergantungan. Penggunaan iklan sangat intensif. Pasar monopolistik, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual barang yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri: terdapat banyak produsen,
Barang yang diperjualbelikan sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Adanya kemudahan bagi produsen baru untuk menawarkan produknya. Selalu terbuka peluang untuk menciptakan persaingan. Selalu terbuka pasar monopsoni, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi pembelinya hanya satu. Ciri-ciri: terdapat banyak produsen, pembeli hanya satu. Para produsen bersaing keras untuk memberikan pelayanan dan harga serendah mungkin. Struktur pasar atau bentuk pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Homogenitas produk yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. 2. Pengetahuan sempurna. Pengetahuan konsumen dan produsen sempurna tentang produk dan harga, sehingga tidak ada satu orang produsen dan konsumen yang bisa menentukan harga. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang berinteraksi secara alami di pasar. 3. Output perusahaan relatif kecil, yaitu jumlah barang di pasar sangat banyak sehingga output perusahaan hanya sebagian kecil dari output yang ada di pasar. Menerima harga yang ditentukan pasar, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar, hasil interaksi secara alamiah antara permintaan dan penawaran. Keleluasaan keluar masuk pasar, yaitu terdapat kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pasar tanpa hambatan masuk atau hambatan keluar. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, penjual bisa menentukan harga dan jumlah barang sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Barang-barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi, yaitu untuk jenis yang sama memiliki berbagai variasi atau ragam corak dan bentuk, sehingga konsumen dapat membedakan dan melakukan pilihan secara bebas. Barang-barang yang terdiferensiasi terdapat dibedakan melalui kualitas, warna, bentuk, ukuran, merek, aroma, pelayanan, dan sebagainya.